Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku Zakrov Fiesta. Teman-teman, kali ini kita akan kembali melakukan tryout untuk PPPK tahun 2023, dan pada video kali ini akan membahas 20 soal tryout untuk sosial kultural. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung Zakrov dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari Zakrov. Oke, kita akan mulai tryout kita ya, spesial untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural. Dan teman-teman harus mencapai poin 117. Tryout kompetensi manajerial dan sosial kultural, untuk pilihan gandanya sama ya, untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural, yaitu ABCD, 4 pilihan ganda di mana tidak ada jawaban yang salah. Teman-teman cukup menjawab saja, usahakan minimal mendapatkan memilih pilihan ganda yang poinnya 3 atau 4. Harus berusaha untuk memilih antara 3 atau 4 poinnya ya, jangan sampai kalau cuman 1 dan 2 rata-rata dapat, maka teman-teman tidak akan lulus. Apa sih itu materi dari sosial kultural? Untuk kompetensi sosial kultural, berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan materi ini. Kompetensi sosial kultural ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Jadi lebih kepada bagaimana berinteraksi di lingkungan sekitar di masyarakat, akan dinilai bagaimana sikap teman-teman mengenai pengetahuan dan sikap teman-teman yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan. Etika, nilai moral. Ada beberapa aspek yang dinilai untuk kompetensi sosial kultural. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Kemudian yang kedua terkait kemampuan berhubungan sosial, jadi bagaimana teman-teman mampu berbaur dengan masyarakat sekitar, mampu berbaur dengan orang-orang lain. Ketiga terkait dengan kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Oke, kita langsung saja ke tryout. Jangan lupa silakan setelah saya baca soalnya teman-teman pause videonya. Kemudian tentukan pilihan jawabannya ya. Kemudian saya bahas soalnya. Setelah saya bahas, teman-teman bisa tahu jumlah poin yang kalian peroleh. Bisa dijumlahkan di akhir video. Selanjutnya pembahasan tryout soal akan dilanjutkan oleh Ibu Lili Hernawati. Nah, kita mulai tryoutnya dari yang pertama. Musim kemarau sedang berlangsung di desa Anda. Banyak penduduk yang kehilangan sumber air bersih. Sementara rumah Bedul memiliki sumur yang masih memiliki banyak air. Ia khawatir air sumurnya akan kandas sehingga tidak ada warga yang diizinkan mengambil air dari tempatnya. Jika Anda pada posisi Bedul, maka pasti Anda melakukan hal yang sama. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak setuju, atau yang D. Sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause videonya dan dijawab. Jika teman-teman sudah menjawab, kita akan bahas bersama teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan, jika Anda pada posisi Bedul, maka pasti Anda akan melakukan hal yang sama. Bedul ini ngapain sih? Jadi Bedul ini khawatir sumurnya akan kandas sehingga tidak ada warga. Nah, ini hanya pengecoh. Khawatir sumurnya kandas ini pengecoh teman-teman ya, karena ini musim kemarau. Mungkin betul teman-teman akan khawatir sumurnya akan kandas karena musim kemarau, betul teman-teman ya. Tapi tindakan yang diambil itu bagaimana? Tidak ada warga yang diizinkan untuk mengambil air dari tempatnya. Ini tindakan apa? Positif atau negatif? Negatif teman-teman ya. Negatif, tindakannya negatif. Kalau tindakannya negatif, maka teman-teman jawabannya adalah ya, betul banget, D. Sangat tidak setuju, teman-teman yang memiliki poin 4. Jadi teman-teman fokus pada jawaban A atau D, sangat setuju atau sangat tidak setuju teman-teman ya. Kalau pernyataan di soal atau tindakan di soal itu negatif, maka teman-teman ambil jawaban sangat tidak setuju. Kalau dia positif, ambil jawaban sangat setuju. Oke teman-teman, clear ya. Di sini poin 3 ada di C, poin 2 B, dan poin 1 ada di A teman-teman. Kita next lagi ke soal yang nomor 2.
Anda baru saja sampai rumah setelah seharian bekerja. Tiba-tiba salah seorang warga datang mengundang Anda pada kegiatan adat di rumahnya. Acara tersebut akan digelar 2 jam lagi. Anda merasa sangat lelah dan membutuhkan istirahat. Anda menolak undangan tersebut secara halus dengan alasan membutuhkan istirahat agar ia tidak tersinggung. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab jawabannya A atau D, teman-teman. Jika sudah dijawab, kita akan jawab bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya. Anda menolak undangan tersebut secara halus. Teman-teman, ini hanya pengecoh ya. Lihat, secara halus dengan alasan membutuhkan istirahat agar ia tidak tersinggung. Ini hanya pengecoh. Kenapa saya bilang pengecoh, teman-teman? Fokus pada tindakan utamanya. Anda menolak undangan tersebut. Menolak, ini tindakan, kata kuncinya di sini, teman-teman. Kemudian kenapa dia menolak? Karena dia merasa sangat lelah. Kemudian kita lihat acaranya kapan? Acaranya adalah 2 jam lagi. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk istirahat sejenak ya, kecuali kalau misalkan acara tersebut langsung digelar saat itu juga, maka mungkin teman-teman bisa menolak. Tapi karena ini masih 2 jam lagi, maka teman-teman bisa beristirahat kemudian bergabung. Ini terkait dengan bagaimana kemampuan teman-teman dalam berhubungan sosial, teman-teman ya. Jadi jawabannya di sini adalah D, sangat tidak setuju, yang memiliki poin 4. Kemudian C3, B2 dan A1, teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 3. Anda sedang merencanakan berlibur bersama keluarga. Tiba-tiba salah seorang tetangga meminta bantuan Anda untuk melakukan suatu hal yang penting di rumahnya. A. Menolak permintaannya dengan sopan sebab acara ini tidak dapat kami tunda lagi. B. Keluarga lebih penting daripada apapun. C. Masih banyak tetangga lain yang akan lowong. Atau yang D. Saya tidak keberatan untuk membantu sejenak. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini tetangga Anda meminta untuk melakukan hal penting, teman-teman ya, untuk melakukan hal penting. Nah, di sini teman-teman tandai kata merencanakan liburan. Ya, sesuaikan jawaban dengan apa yang ada di soal. A. Menolak permintaannya dengan sopan sebab acara ini tidak dapat kami tunda. Ini kan baru acara dan Anda masih merencanakan liburan, teman-teman ya, bukan sedang liburan atau bukan hendak pergi liburan ya, tapi masih berencana. Jadi lebih penting untuk teman-teman mendahulukan membantu tetangga karena tetangganya sedang membutuhkan gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang A ini bukan jawaban yang tepat. B. Keluarga lebih penting, ini juga tidak menunjukkan jawaban yang tepat ya. Tindakan kalian ini hanya pendapat. Karena ini hanya pendapat, maka kita langsung eliminasi. Kemudian yang C, masih banyak tetangga lain yang akan lowong. Ini berarti secara tersirat Anda menolak ya, eliminasi. Kemudian yang D, saya tidak keberatan untuk membantu sejenak. Ini jawaban yang tepat yang D ya, poin yang 4, teman-teman. Kemudian yang A poin 3, B poinnya 2, dan C poinnya 1, teman-teman ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 4. Anda dan keluarga hendak berangkat liburan. Persiapan sudah disiapkan. Saat Anda akan berangkat, tiba-tiba tetangga Anda dilarikan ke rumah sakit akibat sakit yang sangat parah. Anda menunda rencana liburan untuk bisa menjenguknya esok hari. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, atau D sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat tetangga Anda dilarikan ke rumah sakit. Kemudian intinya adalah Anda menunda rencana liburan agar bisa menjenguknya. Kapan Anda menjenguknya? Esok hari, rencananya esok hari. Padahal Anda akan berangkat liburan hari ini. Ya, Anda hendak berangkat liburan berarti hari ini. Ya teman-teman ya, kemudian tetangganya dilarikan hari ini juga. Kenapa harus menunggu besok untuk menjenguknya? Dan Anda jadi batal untuk pergi berangkat liburan. Gitu ya, jadi ini juga kalimatnya negatif teman-teman ya. Kalau dia negatif maka jawabannya sangat tidak setuju. Yang memiliki poin 4, C3, B2, dan A1 ya teman-teman. Anda mengikuti acara keakraban yang diadakan oleh fakultas. Fakultas Anda terdiri dari 8 program studi. Tentu banyak yang akan bergabung pada acara tersebut. Banyak mahasiswa yang berasal dari suku, budaya, ras, dan bahasa yang berbeda-beda. Anda tidak terganggu dengan perbedaan tersebut, namun Anda khawatir akan terpengaruh dengan perbedaan yang ada. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, atau D sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat
Inti kalimatnya ada di kalimat terakhir, teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Kita lihat di sini kalimat terakhir, Anda tidak terganggu dengan perbedaan tersebut. Bagus, positif. Namun, Anda khawatir akan terpengaruh dengan perbedaan yang ada. Nah, ini kalimatnya apa? Negatif atau positif, teman-teman? Ingat, teman-teman, di sini kata khawatir terpengaruh ini secara tersirat menunjukkan kelemahan teman-teman, bahwa teman-teman ini mudah terpengaruh. Jadi ini kalimat yang negatif, teman-teman ya. Kalau kalimatnya negatif, maka jawabannya yang D ya, sangat tidak setuju, yang memiliki poin 4, C3, B2, dan A1. Seperti itu, teman-teman. Kita next lagi ke soal yang nomor 6. Anda sedang bekerja, berniat menyelesaikan tugas yang belum selesai di rumah. Akan tetapi anak Anda tiba-tiba demam dan pastinya membutuhkan Anda. A. Saya akan mengurus anak terlebih dahulu sebelum melanjutkan tugas. B. Saya akan menyelesaikan tugas secepatnya kemudian mengurus anak. C. Ada pasangan saya yang akan mengurusnya. Atau yang D. Saya berharap orang-orang di rumah bisa bekerja sama dengan saya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman. Di sini kita lihat anak Anda tiba-tiba demam dan pastinya membutuhkan Anda. Sudah disebutkan di soal ya, pastinya membutuhkan Anda, teman-teman ya. Jadi teman-teman dahulukan anak ya. Ini terkait dengan teman-teman bagaimana berempati, teman-teman. A. Saya akan mengurus anak terlebih dahulu. Betul, teman-teman ya. B. Saya menyelesaikan tugas secepatnya kemudian mengurus anak. Teman-teman kalau memaksakan diri menyelesaikan tugas dulu, sudah anaknya rewel, kemudian tugasnya juga belum tentu maksimal dikerjakan. Jadi yang B ini bukan solusi yang tepat. Kemudian yang C, ada pasangan saya yang akan mengurusnya. Ini juga melimpahkan hal tersebut kepada pasangan Anda ya, meskipun mungkin Anda bisa bekerja sama dengannya. Tapi di soal sudah disebutkan ya, pasti membutuhkan Anda. Jadi utamakan untuk mendahulukan anak, teman-teman ya. Dalam hal ini dia sedang demam ya, itu teman-teman. Kemudian yang D, saya berharap orang-orang di rumah bisa bekerja sama. Ini hanya harapan. Saya berharap saja, hanya harapan. Berarti ini bukan tindakan, teman-teman ya. Jadi yang ini dieliminasi. Gitu teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat di sini yang A, yang poinnya 4, kemudian B poin 3, C poinnya 2, dan D poin 1, teman-teman. Kita next lagi ke soal yang nomor 7. Anda baru saja pindah tempat tinggal ke sebuah desa karena dipindah tugaskan ke perusahaan cabang. Anda membersihkan dan merapikan tempat tinggal baru Anda. Di saat yang bersamaan, warga sekitar sedang gotong royong membersihkan selokan dan lingkungan sekitar desa. Anda menunda membersihkan rumah Anda dan bergabung pada acara tersebut. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Di sini intinya di sini ya, Anda menunda membersihkan rumah Anda dan bergabung pada acara tersebut. Acara apa? Acara gotong royong membersihkan selokan dan lingkungan sekitar rumah, teman-teman. Ini adalah kalimat yang positif. Kenapa positif? Karena teman-teman mementingkan terkait dengan persatuan. Kemudian teman-teman bisa berhubungan sosial. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang A ya, sangat setuju, poin 4, kemudian B3, C2, dan D1, teman-teman. Oke teman-teman, clear ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 8.